Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Abdul Habib dari program studi S1 Farmasi semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang reformulasi suspensi ibuprofen. Menurut ANIF 2000, suspensi adalah sediaan yang mengandung bahan obat padat dalam bentuk halus dan tidak larut terdispersi dalam cairan pembawa. Zat yang terdispersi harus halus dan tidak boleh cepat mengendap. Jika dikocok perlahan-lahan, endapan harus segera terdispersi kembali. Dapat mengandung zat tambahan untuk menjamin stabilitas suspensi. Kekentalan suspensi tidak boleh terlalu tinggi agar sediaan mudah dikocok dan dituang. Untuk jenis suspensinya ada 4, yaitu yang pertama suspensi oral. Suspensi oral sendiri adalah sediaan cair yang mengandung partikel padat yang terdispersi dalam pembawa cair dengan bahan pengaroma yang sesuai dan ditujukan untuk penggunaan oral. Yang kedua yaitu suspensi topikal. Suspensi topikal adalah sediaan cair yang mengandung partikel-partikel padat yang terdispersi dalam pembawa cair yang ditujukan untuk penggunaan kulit. Yang ketiga yaitu suspensi optalmik. Suspensi sendiri adalah sediaan cair steril yang mengandung partikel-partikel yang terdispersi dalam cairan pembawa untuk pemakaian pada mata. Dan yang terakhir yaitu suspensi tetes telinga. Sediaan cair mengandung partikel-partikel halus yang ditujukan untuk diteteskan pada telinga bagian luar. Suspensi yang baik harus memiliki sifat fisik sebagai berikut. Yang pertama yaitu partikel suspensi harus kecil dan seragam, sehingga penampilan hasil yang baik dan tidak kasar. Yang kedua yaitu viskositas tidak boleh terlalu kental, sehingga tidak menyulitkan pada saat penuangan dari wadah dan untuk mengurangi kecepatan pengendapan partikel yang terdispersi. Yang ketiga yaitu pengendapan yang terjadi pada saat penyimpanan harus mudah didispersikan kembali pada pengocokan. Dan yang terakhir, suspensi harus tetap homogen pada suatu periode, paling tidak pada periode antara pengocokan dan penuangan sesuai dosis yang dikehendaki. Untuk syarat suspensi menurut Farmakope Indonesia edisi 4 yaitu yang pertama, suspensi tidak boleh diinjeksikan secara intravena dan intrarektal. Yang kedua, suspensi yang dinyatakan untuk digunakan dengan cara tertentu harus mengandung zat antimikroba. Yang ketiga, suspensi harus dikocok sebelum digunakan. Dan yang terakhir yaitu suspensi harus disimpan dalam wadah tertutup rapat. Dari literatur jurnal tersebut, saya menggunakan formula ketiga, karena pada formula ketiga memiliki stabilitas yang paling baik. Untuk formulasi bakunya, yaitu ibuprofen yang digunakan sebagai zat aktif, gum arab digunakan sebagai pensuspensi, NaCMC digunakan sebagai pensuspensi, propylengikol digunakan sebagai CO solvent, sorbitol 70% digunakan sebagai pemanis, oleum citri digunakan sebagai pewangi, sunset yellow digunakan sebagai pewarna, dan aquades digunakan sebagai zat pendispersi. Dari literatur tersebut, saya menambahkan metilparaben, asam sitrat, dan perasa jeruk ke dalam formula yang akan saya kembangkan. Alasan saya menggunakan metilparaben, asam sitrat, dan perasa jeruk untuk ditambahkan ke dalam formula yang akan saya kembangkan adalah karena pada kombinasi metilparaben dan asam sitrat dapat menghasilkan formula yang bagus, sedangkan ditambahkannya perasa jeruk yaitu untuk menutupi rasa dari zat aktif. Berikut ini adalah formulasi yang saya kembangkan. Ibuprofen sebagai zat aktif mempunyai efek analgetik dan antipiretik. Gum arab yang dikombinasikan dengan NaCMC dapat meningkatkan viskositas serta dapat meningkatkan kestabilan dari suspensi yang dihasilkan. Propylengikol atau CO solvent dapat menurunkan tegangan permukaan bahan dengan air atau sudut kontak dan dapat meningkatkan dispersi bahan yang tidak larut. Sorbitol sebagai pemanis tidak dapat menimbulkan efek toksik bermanfaat sebagai gula bagi penderita diabetes dan diet rendah kalori. Asam atau pendapar mengatur pH,
meningkatkan kestabilan suspensi, memperbesar potensial pengawet, dan meningkatkan kelarutan. Metil atau pengawet dapat membantu mencegah timbulnya jamur dan bakteri serta menjaga kualitas produk. Sunset yellow atau pewarna memperbaiki bentuk atau tampilan serta memperbaiki rasa dari sediaan. Perasa jeruk untuk menutupi rasa dan bau yang tidak enak dari zat aktif agar sediaan juga dapat digunakan anak-anak. Dan Aquades digunakan sebagai zat pendispersi atau fase eksternal dari sediaan. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.